Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Jumat, 3 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 2 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul. Ketika para rasul mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak mau percaya. Thomas menuntut bukti yang nyata, dan ia hanya mau percaya jika bertemu sendiri dengan Yesus dan melihat bekas paku serta mencucukkan jarinya di dalam lambung Yesus. Thomas baru percaya setelah Yesus hadir di hadapannya.
Thomas dengan rendah hati mengakui kebangkitan Tuhan, padahal sebelum wafat, Yesus sering menunjukkan mukjizat-mukjizat sebagai tanda keilahiannya kepada para murid dan kepada banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita juga mempercayai Yesus? Tidak sedikit umat kita yang mengaku percaya kepada Yesus, namun hanya percaya di mulut saja. Bahkan terkadang kita juga masih meragukan janji-janji Yesus. Kekhawatiran dan kecemasan, kebencian dan dendam, ketakutan, serta amarah merupakan tanda-tanda bahwa kita tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita tidak mampu melihat peristiwa itu sebagai karya Allah. Allah yang hadir dalam suatu peristiwa, dalam suatu kejadian, dan dalam diri sendiri, dan kita tidak mampu melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat berbagai macam peristiwa dan juga bermacam-macam ragam karya Allah melalui mata iman kita. Ketika kita masih boleh membuka mata dan bangun di pagi hari, serta melihat terang cahaya matahari, itulah salah satu mukjizat betapa besar karya Allah. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mampu melihat dan memahami karya besar-Mu. Biarkan kami mengenal-Mu dalam seluruh ciptaan-Mu. Amin.